Assalamualaikum Pak Samroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muslim. Ya, Monggo, silakan. ya Pak, Ada apa ini, Pak Muslim? ini barusan saya lihat Pak Samroni lagi ada jam kos kayaknya begitu. Ya, Iya, ini lagi udah santai. lama sih saya pengen ngobrol sama sampean mengenai hal-hal yang penting gitu Pak untuk perkembangan anak didik kita gitu. Cuman saya pengen tempat yang privasi nih Pak. Apa di ruangannya sampean gitu Pak biar Iya, biar kita mari tenang ngobrol silakan. gitu Pak, nyaman. Ya, ayo silakan, Pak Boleh. Muslim. Saya Ya, duduk sini silakan Pak ya. duduk, Pak Muslim. Oke. Ya, Oh ya, santai makasih aja. Pak Sam. Makasih. Gimana? Ada apa ini, Pak Muslim? Gini Pak Sam, ada teman saya uh, curhat kepada saya masalah tanggung jawab seorang pendidik memenuhi jam mengajarnya begitu Pak Sam. Khususnya di atas pukul 12 katanya tidak memenuhi tanggung jawabnya alias tidak mengajar begitu Pak Sam. Nah, saya punya pengalaman jadi coach sebelumnya. Saya lihat dari wajahnya merasa tidak ada kepuasan begitu Pak Sam. Maka dari itu sekarang ini saya ingin curhat pada Pak Sam gitu. Gimana caranya menjadi coach yang baik, coach yang bisa memfasilitasi coachee sehingga masalahnya itu terpecahkan begitu. Jadi satu pengen Pak Zamroni itu sebagai supervisor saya begitu Pak Zam. Apakah Pak Zam bersedia ya sekaligus ngasih saran-saran gitu kepada saya? Iya, Pak Muslim. Saya dengan senang hati, Pak Muslim. Ya, jadi intinya Pak Muslim itu meminta saya menjadi observer ketika Pak Muslim melaksanakan coaching nanti. Begitu Pak Muslim ya. Betul Pak Sam, betul sekali. Nah, Ya. apa saja yang saya butuhkan begitu Pak Sam Iya. sebagai seorang coach? Jadi Pak Muslim, sebelum kita melakukan coaching, alangkah baiknya kita diskusikan dulu ya. Ini rubrik penilaiannya. Oh Biasanya ya, yang pertama itu apakah coaching yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau tidak, gitu ya. oh ya, Jadi meliputi tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Kemudian hal penting yang kedua Pak Muslim, ketika Pak Muslim sebagai coach begitu, itu harus memenuhi juga prinsip-prinsip coachingnya nanti ketika prosesnya, yaitu kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pada kesempatan ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak Muslim itu yang mana? Kompetensi coaching mendengar aktif begitu Pak? Mendengarkan aktif, baik. Mendengar Saya aktif. catat ini ya, saya catat Ya, mendengarkan aktif. soalnya begini Pak Sam, saya itu Ya. kadang-kadang sebagai coach itu masih belum fokus Pak, begitu Pak. Oh ya, baik. Tolong Pak Sam ya, Jadi jadi nanti observer saya. bagian mana yang nanti Bapak Muslim ingin saya amatin nanti? Bagian ketika saya ini Pak berkomunikasi sama kucinya begitu Pak. Iya. Jadi Kadang-kadang seluruh alur percakapan kucingnya ya berarti ya? iya alurnya, Ya, siap kemudian Pak Muslim. Bapak bisa melihat apakah komunikasi saya dengan kuci itu sudah tepat, sudah nyaman, sudah mindfulness gitu Pak. Ya. Terakhir Pak Muslim ya, indikator ketercapaian yang seperti apa yang Pak Muslim inginkan dalam proses coaching nanti? Indikator ketercapaiannya seperti apa? Indikator pencapaiannya itu ketika kuci itu merasa nyaman Pak. Ketika Dia coaching merasa menyampaikan, nyaman ya. dia menyampaikan persoalannya itu dengan nyaman, kemudian dia menemukan solusi sendiri itu juga dengan nyaman. Karena prinsip Iya. saya ketika seseorang itu mau berkeluh kesah, curhat, pengen tanya begitu, kenyamanan adalah prinsip utama begitu Pak. Ya salah satu faktornya adalah ya tentang komunikasi itu tadi mendengar aktif Kak Pak begitu Pak.
Baik baik Pak Muslim, mungkin itu dulu obrolan kita, eee, obrolan awal kita. Silahkan Pak Muslim, melaksanakan percakapan coaching-nya, nanti saya amati. Kira-kira kapan Pak Muslim mau melaksanakan ini? Nah, kebetulan ini kan, Pak Davis gitu, Pak, teman saya ini. Oh, Pak Davis, ya 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 Itu ya. loh guru TKJ itu, Pak, Betul teman betul. kita. Siap. Kebetulan Berarti, sebentar lagi mungkin? Ya, oh iya, gimana? sebentar lagi, paling Oh, setengah siap jam siap. lagi. Mungkin ini Ya. masih sarapan Pak Davisnya. Baik, silakan Pak Muslim, nanti saya amati ya, melakukan coaching, nanti saya amati, semoga Baik, proses coaching-nya berjalan dengan lancar dan baik. nyaman. Siap. Minta dukungannya Pak Sam ya. Siap siap ini. Amin. Makasih Pak Zam, saya boleh Sama-sama keluar Pak ini ya. Muslim. Terima kasih. Monggo monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak Davis? Katanya sarapan tadi. Iya Pak Muslim, ini lagi sarapan. Sudah berarti ya? Ya sudah. Ya. Ini udah saya lihatkan wajah saya. Ini saya Oh sudah iya. hadir Oh iya bersama kayak Pak Muslim. udahnya tenang sampean ini. Iya. Gimana yang kemarin itu Pak Davis? Katanya kemarin malam WA saya katanya ada sesuatu yang ingin diobrolkan begitu Pak. Iya Pak Muslim. Saya ini kan sebagai guru ya Pak Muslim ya. Tapi kalau hari Senin ini saya merasa jadi guru yang nakal Pak Muslim. Karena Yang hari nakal. hari Senin itu saya di jam-jam siang itu pasti ngantuk. Oh alah. Iya, Siap. pasti ngantuk karena kan saya nyampe Bangkalan kan subuh ya Pak Muslim ya. Loh, Kemudian sehingga ketika siang iya. itu habis makan siang pasti ngantuk dan ngantuk akhirnya saya pulang ke rumah Pak. Tidur dulu seperti itu. Hmm. Habis makan siang ngantuk. Ngantuk, iya Pak Muslim. Oh iya, oh iya ya. Terus setelah Nah, makan siang ngantuk itu kebawa saat mengajar begitu Pak Davis ya. bukan ke bawah kaki Pak Muslim, saya akhirnya tidak mengajar Pak Muslim, siswa saya kasih Oh tugas. alah. Seperti itu. Oh iya. Itu kejadiannya satu kali dua kali atau memang keseringan Pak Davis ya? Ya sebenarnya nggak sering Pak Muslim, cuma saya juga nggak enak sama siswa saya kalau ini terus berlanjut seperti itu. Betul. Iya gini Pak Davis apa namanya eh pas saya minta Pak Davis tuh kan tadi sudah diceritakan begitu ya. Masalahnya Pak Davis itu tentang tanggung jawab dalam mengajar khususnya di jam-jam siang begitu. Iya Pak Apalagi Muslim kalau seperti Pak Davis itu sudah makan siang, pasti yang muncul adalah ngantuk, malas seperti itu. Ya iya kan Pak benar. Davis? Benar sekali Pak Muslim. Ya. Terus ada masalah lagi Pak Davis ya? Cukup itu masalah saya Pak Muslim. Mungkin saya eh, bisa bercerita agar saya dapat mencari solusi dari masalah ini Pak Muslim. Oh iya. Boleh Pak. Monggo. Ya, jadi sebenarnya saya sendiri itu gini, nggak pernah memakai alarm Pak Muslim. Karena saya itu sebenarnya orangnya males diatur oleh waktu seperti itu. Oh Makanya saya nggak pernah iya. masang alarm Kak. Tapi untuk kondisi ini sepertinya saya perlu melakukan alarm itu Pak Muslim. Seperti itu. Jadi saya Oh mungkin iya. ketika selesai makan gitu ya. Saya Mm-mm. makan terus kan pulang ya. Pulang kan ada istirahat, sholat gitu kan. Oh Istirahat iya sholat. betul. Mungkin pas tidur itu saya pasang alarm Pak Muslim. Bahkan kalau bisa sampai 3 sampai 5 kali bunyi gitu Pak Muslim. Ya saya terbangun seperti itu. Kemudian 3 sampai 5 kali bunyi. iya Oh sampai iya. 5 kali bunyi. Kemudian jika itu nggak ngefek, saya minta tolong ke teman saya Pak Muslim, teman yang ada di rumah saya biar bangunkan saya juga seperti itu. Itu kayaknya paling efektif. Biasanya kan Iya. teman saya di rumah itu ada guru olahraga, biasanya pulang kalau kalau zuhur itu. Oh Dan berarti Pak Davis ini ngekos tak? iya saya Oh iya ngontrak-ngontrak rumah pantesan gitu. Iya. satu ini sama temen. Iya, Lanjut Pak. iya. Mungkin itu sih Pak Muslim yang belum saya coba untuk mengatasi hal ini seperti itu. Nah, ya Pak Davis. Ya, kalau saya menyimpulkan gitu Pak Davis, berarti Pak Davis sudah tahu solusinya Pak, gitu Pak. Menurut saya. Oh iya Pak Iya. Muslim, iya. Saya mencatat di sini Pak Davis sudah menemukan 3 solusi ya. Yang pertama, Pak Davis bisa
Kan awalnya Pak Davis tidak biasa mengaktifkan alarm. Iya Pak, benar Pak. Sekarang karena Pak Davis introspeksi diri, gak enak sama siswa, gak enak sama kurikulumnya juga, ingin benar. menyalakan alarm ya. Jadi itu solusinya ya. Ya, Nah, betul sekali Pak Davis itu. Yang kedua itu minta tolong teman gitu ya, iya rekan untuk sejawat ya. membangunkan, iya. Pak Davis kan satu kos-kosan, di situ Iya. ada rekan sejawat, kalau tidak salah mapel olahraga ya gitu ya. Iya, iya benar Nah, Pak itu Muslim. minta dibangunin beliau. Nah, itu termasuk solusi Pak Davis. Iya, Menurut iya saya Pak benar, Davis. benar. Nah, Benar Pak seperti itu Muslim. ya Pak Davis ya. Iya, itu akan saya coba sih Pak Muslim. Ya, jadi apa yang namanya ya? Pak Davis sebenarnya sudah punya solusi sendiri. Jadi sekarang tergantung Pak Davis seberapa kuat niat Pak Davis untuk berubah begitu. Ya. Kalau boleh tahu kapan rencana itu akan diimplementasikan oleh Pak Davis? Mulai Senin depan ini Pak Muslim, ini kan sudah hari Jumat ya. Oh Nanti iya masuk ya ya. masuk Senin itu langsung saya terapkan nanti seperti itu. Oh berarti Pak Davis ini ngajar di SMK kan ya? Iya, Iya. ngajar di SMK Oh Pak iya Muslim. pantesan Sabtu libur begitu, Iya, Sabtu Sabtu Minggu. Ya libur. semoga Senin depan semoga apa yang dicita-citakan, yang diinginkan Pak Davis, tujuan mulianya tercapai, yaitu ingin berubah yang awalnya apa namanya tadi Pak Davis sampaikan jarang mengajar begitu. Semoga nanti lebih baik lagi, lebih giat lagi. Itu saja Pak Davis apa namanya harapan dari saya. Ya begitu Pak Davis ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Muslim sudah memberikan saya masukan ini sebagai coach saya yang baik ini. Baik. Terima kasih ya. Pak Muslim, saya izin pamit dulu ya karena ini saya mau Iya ya. mudik ini. Cuman gini Pak Davis. Iya ya, kenapa Mas? Ketika Senin itu nanti Pak Davis implementasi apa rencana-rencana yang sudah ditetapkan oleh Pak Davis, nanti kalau boleh tahu seperti apa hasilnya, bisa apa namanya bincang-bincang lagi sama saya Pak Davis ya. Siapa Oh, ya. tahu saya bisa membantu begitu. Ya, Ya ya Pak Pak Davis Muslim. ya. Serasanya langsung saya ke tempat Pak Muslim ya. Boleh. Oh Serasanya. ke rumah saya Pak Davis Iya, ya. langsung ke rumah Pak Muslim. Tolong Ya. ditelepon dulu Pak Davis ya. Takutnya saya gak ada di rumah Pak. Oh iya, iya, iya. Iya, Itu saja Pak maklum. Davis. Oh ya mohon maaf ini Ya. gak ada cemilan Pak Davis ya. Mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa Pak Muslim. Terima kasih Siap banyak siap. Pak Muslim. Izin pamit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya amati tadi ya. Iya Pak. Pada Jadi Pak Sam. langsung saja. Menurut Pak Muslim tadi itu Pak Muslim menilai performa Pak Muslim sebagai coach itu bagaimana tadi? Alhamdulillah merasa nyaman Pak Zam. Saya merasa nyaman karena saya sudah mempersiapkan semuanya seperti yang disarankan Pak Zam tadi, seperti itu. Masalah kompetensi yang harus dimiliki coach, kemudian keterampilannya seperti apa, itu sudah saya pelajari semua dan saya praktekkan ketika saya menjadi coach bagi teman kita gitu yang guru PKJ itu Pak Zam. Yeah. Apa yang membuat Pak Muslim menilai demikian? Responnya seperti apa di Pak Davis itu tadi? Menurut Pak Muslim ini sudah yang baik pertama, itu? Ya, yang pertama Pak Davis itu bisa menceritakan dengan lepas begitu Pak. Bisa menceritakan dengan lepas. Kemudian saya menilainya beliau mengatakan itu dari hati Pak begitu Pak. Yang terpenting saya itu kaget Pak Zam. Rasa kaget saya itu ternyata Pak Davis itu mau cari solusi, minta solusi ke saya. Ternyata beliau sendiri menemukan solusinya Pak Zam. Iya. Sampai kurikulum itu dibawa-bawa Pak Zam. Berarti Pak Muslim sebagai coach ini sudah berhasil ini ya. Alhamdulillah Pak Zam. Kebetulan kurikulumnya baik Pak Zam, katanya Pak Davis. Baik. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya Pak Muslim tadi? Boleh? Bagaimana Pak Zam? Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Oh boleh Pak Zam, boleh. Saya butuh masukan juga ini. Ya. Ini saya buka catatan saya ya tadi ya. Oh, ya, jadi Pak.
Saya mengamati tadi pada saat Pak Muslim sebagai coach melakukan percakapan coaching dengan Pak David sebagai coach itu, Pak Muslim itu sudah melakukan mendengarkan dengan aktif begitu. Jadi Baik, Pak. Pak Muslim sudah bisa menahan, tidak berasumsi di awal, kemudian tidak melabel juga, tidak mengaitkan dengan pengalaman pribadi Pak Muslim, jadi membiarkan kunci Pak Davis itu mengalir sendiri, mengeluarkan sendiri Oh begitu. iya, ya, Pak. Nah, kemudian juga Pak Muslim itu tadi sudah melakukan pertanyaan berbobot juga, sehingga membuat Pak Davis itu merenung begitu, sempat merenung dan mengingat-ingat kembali dan mengaitkan gitu, sehingga Pak Davis bisa menemukan solusinya sendiri. Oh iya, Jadi ya, ini Pak. sangat Betul, baik sekali betul, Pak betul. Muslim ya. Mungkin kedepannya ada lagi tidak kompetensi yang ingin Pak Muslim kembangkan sebagai coach itu Ya, kira-kira? ya Pak Sam, ini kan saya itu ingin sekali bermanfaat bagi orang lain begitu Pak, khususnya di bidang akademik. Jadi teman-teman ini kadang-kadang di sekolah ada masalah itu, kenapa kok curhatnya ke saya begitu. Sedangkan saya merasa kompetensi jadi coach itu banyak yang lemah, khususnya mendengarkan aktif. Sekarang alhamdulillah ada peningkatan. Nah, yang ingin saya tingkatkan lagi kompetensi tentang menyusun pertanyaan berbobot itu Pak Zam. Begitu. Menyusun pertanyaan berbobotnya. Oke, baik. Terakhir Pak Muslim ya, sebelum kita akhiri percakapan pasca observasi kita ini, Baik Pak. saya ingin Pak Muslim menyatakan apa yang didapat dalam proses ini, Pak Muslim. Yang didapat tentunya adalah rasa puas. Kenapa rasa puas? Karena uji saya yaitu Pak Davis bisa menemukan sendiri solusi terhadap masalah yang selama ini beliau alami begitu Pak. Itu rasa puas. Yang kedua, nyaman Pak. Saya merasa nyaman ketika kunci itu puas begitu. Itu tindak akibatnya begitu Pak. Tapi tentunya ya ada perbaikan-perbaikan di momen tertentu. Nah ini yang akan saya perbaiki ke depan sebagai evaluasi Pak. Baik Pak Muslim, saya sebagai supervisor, observer itu melihat potensi yang sangat luar biasa dalam diri Pak Muslim ini. Jadi Alhamdulillah, Pak makasih Muslim Pak Sam. ini punya potensi seorang pemimpin yang bisa melakukan sebagai coach kepada teman-teman sejawatnya. Amin. Sukses terus Pak Muslim ya. Amin. Semangat terus, sukses terus. Siap, makasih Pak Sam ya. Sama-sama Pak Muslim. Saya mohon undur diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.